Assalamualaikum bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Laki-laki memang memiliki stereotip sebagai makhluk yang doyan selingkuh. Dan sampai beberapa tahun kemarin kita mengetahui bahwa data-data statistik telah mengafirmasi stereotip yang dimaksud itu, bahwa laki-laki memang doyan selingkuh gitu. Kalau misalkan kita melihat platform selingkuh terbesar di seluruh dunia, Ashley Madison, sebelum dia sempat dihack itu, dia pernah mengeluarkan sebuah data bahwa anggotanya itu, laki-laki yang berselingkuh itu mencapai sekitar 31 juta manusia, sedangkan perempuan hanya 5,5 juta manusia. Dan di situ 5,5 juta manusia yang perempuan yang selingkuh pun itu kebanyakan adalah akun fake, akun bot yang digunakan untuk memasarkan. Sisanya sebenarnya perempuan aslinya itu jumlahnya sangat sedikit. Kemungkinan hanya puluhan ribu atau bahkan cuma belasan ribu saja. Nah, dari data-data itu, fix bagaimanapun ceritanya laki-laki itu doyan selingkuh. Bahkan saya pernah membuatkan sebuah videonya, kenapa laki-laki itu selingkuh, penjelasan ilmiah. Misalkan kalau laki-laki yang anunya besar itu biasanya cenderung selingkuh, sedangkan laki-laki yang anunya kecil itu biasanya cenderung berpoligami. Nggak ada mendingnya ya. Nah, tetapi luar biasanya adalah beberapa tahun ini para ilmuwan telah mengkoreksi berbagai pengetahuan terkait dengan ini yang menyebutkan bahwa kecenderungannya sekarang perempuan jauh lebih mudah untuk melakukan perselingkuhan daripada laki-laki. Datanya ada dan mengejutkan. Kalau misalkan kita lihat jauh-jauh lah sebelum ke data gitu ya, Baraya sekarang klik di Google kata-kata kunci misalkan kepergok selingkuh, maka Baraya akan menemukan sebagian besar beritanya itu adalah perempuan yang kepergok selingkuh. Kalau misalkan Baraya masukkan kata kunci yang sama ke TikTok atau ke short YouTube, maka Baraya juga akan menemukan bagian-bagian teratasnya atau sebagian besar cerita di situ adalah perempuan ketahuan selingkuh atau kepergok selingkuh. Kalau Baraya misalkan masuk ke YouTube, bukan shortnya tapi YouTube, Baraya juga akan menemukan kebanyakan perempuan yang melakukan perselingkuhan itu. Nah, ini mengherankan banyak ilmuwan, kok bisa perempuan yang selama ini dianggap bahwa perempuan itu resesif, bahwa perempuan itu tidak seagresif laki-laki dalam seks dan perselingkuhan dan sebagainya, kenapa data sekarang menyebutkan hal yang sebaliknya? Di seluruh dunia seperti itu, di Indonesia juga seperti itu. Indonesia masuk jajaran negara-negara paling banyak, masuk jajaran negara yang warganya tukang selingkuh. 40% pasangan di Indonesia itu berselingkuh. Yang luar biasanya dari 40% pasangan berselingkuh itu, perempuan 10% lebih banyak berselingkuh daripada laki-laki. Nah, ini adalah fenomena zaman sekarang. Apakah ini adalah fenomena akhir zaman? Simak videonya sampai tuntas, kita akan jelaskan secara psikologi. Jadi ayo kita mulai. Silahkan bagi para korban selingkuh, silahkan tulis di kolom komentar bagaimana pengalamannya, kita akan sama-sama berbagi. Tapi mari kita jelaskan kenapa perempuan di zaman sekarang lebih cenderung untuk berselingkuh daripada zaman-zaman sebelumnya, bahkan menyusul statistik perselingkuhan laki-laki. Yang pertama itu adalah masalah kesempatan. Jadi begini Baraya ceritanya ya, sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama memiliki kecenderungan untuk selingkuh, walaupun mereka mungkin beda motifnya atau mereka berbeda sensasinya atau berbeda alasannya. Tetapi yang jelas sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memiliki kecenderungan untuk selingkuh, tetapi yang membedakannya itu adalah soal kesempatan. Nah, perempuan-perempuan di masa lampau itu sedikit melakukan perselingkuhan karena kesempatan mereka itu sedikit dibandingkan dengan perempuan-perempuan di zaman sekarang. Perempuan di zaman sekarang itu bekerja di luar rumah sama seperti laki-laki, dan karena itu mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan perselingkuhan. Kan kalau perempuan-perempuan di zaman dulu itu di rumah gitu ya, ngasuh anak, masak apa gitu. Kalau misalkan dia mengundang laki-laki masuk ke dalam rumahnya, itu akan dijadikan arena pergunjingan bagi tetangga-tetangganya, dan karena itu dia tidak akan melakukannya, atau kalaupun melakukan itu dia akan ketahuan sehingga dia tidak melakukannya. Berbeda dengan laki-laki, karena laki-laki itu bekerjanya di luar rumah, maka dia bisa melakukan dimanapun karena luar rumah itu kan jauh lebih luas. Dia bisa di hotel, dia bisa di tempat yang aneh-aneh, dia bisa di kuburan dan sebagainya. Pokoknya si laki-laki itu lebih memiliki kesempatan untuk itu. Nah, terkait dengan masalah ini kita juga misalkan menemukan ada 5 profesi di Indonesia yang paling banyak peselingkuhnya. Itu yang pertama itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan.
keuangan, ya misalkan bank gitu ya, atau asuransi, ya pokoknya mah yang seperti itu, ya biasanya di situ cowok ceweknya cantik-cantik ya dan ganteng-ganteng. Kemudian maskapai penerbangan seperti pilot dan pramugari, kemudian guru. Nah, guru termasuk satu di antara 5 profesi yang paling banyak kasus perselingkuhannya. Kenapa seperti itu? Karena guru-guru melihat berondong tiap hari. Karena guru-guru melihat perempuan-perempuan cantik tiap hari, masih muda-muda, ya mungkin saja mendorong seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah dokter yang kemarin kita bahas, dan yang berikutnya itu adalah pekerjaan kantoran seperti bos, sekretaris, atau ya yang ada di dalam kantoran yang seperti itu. Nah, dari 5 profesi ini yang paling banyak selingkuhnya, ternyata profesi ini juga yang laki-laki dan perempuannya ada dalam jumlah yang sama. Dan ketika perempuan ternyata memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki di dunia pekerjaan, maka perselingkuhan di dunia itu pun tinggi. Maka profesi yang paling banyak selingkuhnya itu adalah 5 yang barusan itu. Sekali lagi ini berarti menegaskan bahwa yang jadi masalah di sini itu adalah soal kesempatan. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa perempuan-perempuan itu lebih mudah berselingkuh dibandingkan orang-orang di zaman dulu, itu adalah kemandirian. Jadi begini Baraya, ini sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum. Jadi perempuan-perempuan di zaman dulu itu tidak bekerja di luar rumah. Perempuan-perempuan di zaman dulu itu menjadi ibu rumah tangga, atau kalaupun memang mereka terlibat dalam kehidupan ekonomi, mereka menjadi pembantu bagi suaminya untuk bekerja, tetapi tidak menjadi tulang punggung keluarga, kan begitu. Nah, kebanyakan di antara mereka menghabiskan waktu di rumah untuk ngurus bayi, untuk ngurus suami, untuk ngurus rumah, cuci-cuci, gegeroh gitu ya, dan lain-lain. Nah, sedangkan di zaman sekarang perempuan-perempuan itu lebih terlibat dalam dunia ekonomi. Dan karena itu, maka perempuan-perempuan di zaman sekarang itu lebih tidak takut kalau misalkan mereka harus bercerai. Dan mereka lebih tidak takut terhadap semua risiko yang berhubungan dengan perselingkuhan. Jadi perempuan di zaman dulu itu takut banget kalau misalkan ketahuan selingkuh. Karena ada stigma, ketemu sama misalkan pasangannya bisa dihajar secara fisik. Ya kan, seperti itu. Terus kalau misalkan diceraikan itu juga mereka benar-benar tidak lagi memiliki harapan karena selama ini tidak memiliki pekerjaan, begitu kan. Nah, tetapi kalau perempuan-perempuan zaman sekarang, mereka relatif takut selingkuh, tapi rasa takut mereka dan resiko mereka itu jauh lebih rendah daripada perempuan zaman dulu. Nggak bisa dihajar sama si suaminya karena ada banyak undang-undang yang melindungi perempuan. Dan mereka juga nggak takut sama perceraian karena mereka sudah memiliki basis ekonomi yang memadai, gitu kan, atau setidaknya mereka memiliki pekerjaan. Nah, terus stigma sebagai janda atau apa itu sekarang juga sudah tidak relevan gitu. Banyak yang sudah mengabaikan yang seperti itu, gitu kan. Sekarang kita mengetahui misalkan artis-artis itu banyak yang melakukan perselingkuhan dan kemudian kepergok, bahkan masuk ke internet, masuk ke mana-mana, tapi warga memaafkan. Beda sama agamawan gitu. Agamawan melakukan kesalahan sedikit itu nggak akan dimaafkan sampai sekarang gitu. Atau misalkan motivator itu nggak akan dimaafkan sampai sekarang. Nah, tapi kalau misalkan artis-artis melakukan perselingkuhan, dapat stigma, tapi hanya beberapa saat dia manggung lagi, dia diterima lagi sama masyarakat gitu. Nah, karena itu maka selingkuh itu tidak terlalu menakutkan buat perempuan karena sekarang sudah tidak ada kontrol sosial yang memadai atau tidak ada kontrol sosial yang benar-benar mengikat seperti di era-era sebelumnya. Itu yang kedua. Nah, ini juga bisa kita ketahui indikasinya dari angka perceraian. Angka perceraian itu Baraya di zaman dulu tentu saja lebih banyak laki-laki yang menceraikan perempuan daripada sebaliknya. Tetapi di zaman sekarang itu dari 4 perceraian, 3 diantaranya perempuan yang menggugatnya. Hanya 1 yang menggugatnya itu adalah laki-laki. Sekitar 73-76% perceraian di Indonesia itu adalah gara-gara si perempuannya yang melakukan gugatan cerai. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa si perempuan sekarang sudah tidak takut lagi terhadap perceraian. Maka kalau mereka tidak takut pada perceraian, maka itu juga adalah alasan yang sama mereka tidak terlalu takut pada perselingkuhan atau tidak terlalu takut ketika mereka melakukan perselingkuhan. Begitu. Itu adalah alasan yang kedua. Makanya kalau misalkan Baraya mau perempuan yang setia, jangan cari yang terlalu mandiri. Ya canda ya, itu mah terserah aja Baraya gitu ya. Itu adalah yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa banyak sekali perempuan-perempuan di zaman sekarang yang melakukan perselingkuhan bahkan melebihi statistik laki-laki, itu adalah karena seks. Nah, ini ada sebuah stereotip besar yang sudah mengakar, tapi itu salah.
Yaitu apa? Yaitu bahwa laki-laki itu kalau selingkuh itu hanya nyari kepuasan seksual, sedangkan perempuan kalau selingkuh itu nyari kepuasan emosional. Sebenarnya enggak, Baraya. Sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama memiliki hasrat dan dorongan yang kuat terhadap seksual. Bahkan kalau sudah sama-sama menyala, itu sebenarnya perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki dalam urusan seksual gitu. Nah, yang membedakannya itu adalah bahwa laki-laki dalam seksual itu adalah inisiatornya. Dia yang mudah terangsang, dia kemudian yang mengajak, ini inisiatornya. Sedangkan si perempuan biasanya nunggu, dan bahkan dia itu susah sekali untuk dirangsang. Tapi kalau sudah dirangsang, kalau sudah dipicu, kalau sudah sama-sama ada di on top-nya itu lebih daripada si laki-laki. Nah, masalah ini jarang atau sedikit sekali disadari oleh masyarakat kita. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan, saya mohon maaf ya, kalau terjadi hubungan seksual, maka biasanya hanya laki-laki saja yang berorientasi untuk memuaskan kebutuhannya. Jadi menganggap bahwa si perempuan itu hanya tempat, ya itu tempat objek seksualnya, hanya untuk tempat ya yang begitu, dan dia tidak layak untuk dipuaskan, atau dia tidak terlalu penting kalau puas, karena mau puas atau nggak puas, dan cewek mah gampang lah bisa hilang sendiri, beda sama cowok yang kayak gitu. Nah, ini kan salah gitu. Nah, karena stereotip yang seperti itu, jadi ketika si laki-laki misalkan melakukan, maaf ya, ketika si laki-laki dan perempuan itu melakukan hubungan seksual, kemudian si laki-lakinya merasa sudah puas, udah selesai. Nah, si perempuannya enggak ini. Nah, jadi dalam masa misalkan keluarga yang harmonis, laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual dan sebagainya, si laki-lakinya puas, si perempuan tidak puas, dan inilah kemudian yang menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan. Dan banyak sekarang perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip memiliki partner, memiliki laki-laki lain yang hanya bertemu dengannya untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Begitu. Itu adalah kesalahan stereotip di zaman dulu gitu. Masalah gairah seksual perempuan gitu. Nah, makanya tolong diperhatikan hal-hal yang semacam ini. Buat para suami, itu menjadi sebuah tanggung jawab untuk sama-sama memuaskan pasangannya gitu ya. Geli ya ngomongnya dari tadi. Nah, itu adalah 3 alasan perempuan berselingkuh. Tetapi masalahnya kalau hanya 3 alasan itu kan seharusnya hanya membuat perempuan dan laki-laki itu selingkuhnya ada pada jumlah yang sama seharusnya kan, karena misalkan soal seksual, kepuasan seksual, laki-laki pengen kepuasan seksual, perempuan juga punya gitu kan, atau misalkan soal kemandirian finansial kan, sebelum perempuan memiliki kemandirian finansial kan laki-laki juga duluan seperti itu gitu. Nah, ini masalahnya adalah kenapa jumlah peselingkuh perempuan sekarang lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, alasannya yang nomor 4 adalah karena relasi tradisional masyarakat kita itu ternyata tidak sesuai dengan realita dunia saat ini, di mana laki-laki dan perempuan ternyata memiliki harkat, martabat, dan derajat yang sama dalam banyak bidang, dalam banyak segi kehidupan. Nah, apa yang tidak bisa beradaptasi itu, yaitu bahwa relasi tradisional kita itu menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dalam hubungan dengan perempuan, sedangkan perempuan adalah pihak yang dalam hubungannya dengan laki-laki. Jadi laki-laki itu mengayomi, melindungi, memberi nafkah, mengajak wik-wik, memberi kejutan gitu ya, dan hal-hal yang semacam itu. Dan perempuan menempatkan dirinya, bukan ditempatkan ya, tapi menempatkan dirinya sebagai pihak yang dalam relasi tradisional masyarakat kita. Jadi diberi kejutan, diupuk-upuk, disayangi, dilindungi, diperkawas, dan lain sebagainya, dian yang seperti itu. Nah, ini di dunia modern memunculkan sebuah masalah gitu. Masalahnya itu adalah kalau si laki-laki misalkan melakukan pada si perempuan, kemudian si laki-lakinya puas, ya udah selesai. Dan si laki-lakinya akan mempertahankan hubungan rumah tangganya. Kenapa? Karena dia pada si perempuannya, kemudian dia puas, dia senang, dia semuanya senang. Nah, karena itu dia tidak akan berpaling karena dia puas. Sedangkan si perempuannya karena dia jadi inisiatif bukan ada pada dirinya, jadi dia tuh nunggu. Nah, ketika ada si laki-laki ternyata tidak mengerti tentang dirinya, ada si laki-laki ternyata tidak memberikan kepuasan kepada dirinya, nah dia nggak bisa mempertahankan hubungan itu. Kan si laki-laki justru mempertahankan hubungan itu karena dia sudah sudah puas, sudah selesai, udah dia nggak akan nyari-nyari yang lain. Sedangkan perempuan karena statusnya adalah
dia nggak ngatur kepuasannya itu dipegang sama dirinya tuh enggak. Dia nggak ngatur apakah si laki-lakinya bisa mengerti dirinya atau enggak, itu bukan urusan dia. Dia nggak bisa mengatur itu semua. Dia nggak bisa ngontrol itu semua. Nah, ketika dia gagal untuk mendapatkan perhatian, gagal untuk mendapatkan orang yang mengerti tentang dirinya, gagal untuk mendapatkan laki-laki yang misalkan memahami dirinya, melindungi dirinya, dan mendengar curhatan-curhatannya dan semacam itu, maka dia lebih cenderung untuk melakukan perselingkuhan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan perempuan secara statistik perselingkuhan lebih tinggi daripada laki-laki. 1, 2, 3 itu membuat perempuan itu sekarang setara dengan laki-laki soal perselingkuhan. Dan poin yang keempat ini soal me dan di yang ternyata tidak cocok untuk relasi laki-laki dan perempuan di dunia modern, itu yang akhirnya membuat si perempuan itu kehilangan arah. Kalau misalkan dia lagi gatel, terus si laki-lakinya nggak mengerti tentang dirinya, sedangkan dirinya pengen mengerti, pengen ituin, dan dia nggak bisa apa-apa, maka dia harus mencari orang yang bisa dirinya, gitu. Ya, jadi ini semoga video ini bermanfaat, karena memang perselingkuhan itu bagaimanapun menyakitkan. Perselingkuhan itu bener-bener bikin sakit gitu. Saya punya teman, tapi nggak usah cerita lah, kasihan juga kan kalau misalkan dengar yang seperti ini. Tapi intinya, kalau Baraya tidak mau diselingkuhi, pahami kenapa perempuan itu berselingkuh, dan karena itu maka kita akan paham. Sedangkan kalau perempuan nanya gimana caranya agar si suami itu tidak berselingkuh dan sebagainya, saya sudah membuatkan beberapa videonya di episode-episode yang sebelumnya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang tidak mau diselingkuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.